We shall go on to the end. We shall fight in France. We shall fight on the seas and oceans. We shall fight with growing confidence and growing strength in the air. We shall defend our island, whatever the cost may be. We shall fight on the beaches. We shall fight on the landing grounds. We shall fight in the fields and in the streets. We shall fight in the hills. We shall never surrender until in God's good time, the new world with all its power and might steps forth to the rescue and the liberation of the old. Ya, halo dan apa kabar semuanya? Hari ini kami dari kelompok 5 sejarah kelas multimedia kinema akan membawakan sebuah topik perdamaian dunia dan bagaimana negara kita Indonesia mengambil peran dan aksi. Pertama-tama, apa itu perdamaian? Perdamaian secara Wikipedia berarti ketika perang sudah berhenti dan dianggap sebagai suatu bentuk gencatan senjata. Sementara itu di Kamus Besar Indonesia, dengan ketika tidak adanya perang dan tidak ada kerusuhan yang menyisakan hanya keharmonisan dan kerukunan antar manusia. Namun, bagaimana dengan saya? I think perdamaian adalah ketika kita bisa mengerti dan menghargai sesama manusia seperti saudara kita sendiri. Ketika kita bisa melihat burung tetap terbang di langit dan melihat pohon bangkit dari tanah dan menghasilkan buah yang manis. Sesimpel melihat bayi yang baru lahir dan bisa tertawa, terpukau dengan apapun yang akan dilihat. Sebuah momen di mana kita bisa menikmati waktu bersama di dunia yang tidak sempurna ini. Sekarang, berdasarkan sejarah, Indonesia sudah terlibat dalam sejumlah organisasi yang berhubungan dengan mewujudkan perdamaian dunia. Pertama-tama, langsung aja yang pertama, non-blok. Non-blok merupakan suatu organisasi yang berdiri karena peristiwa Perang Dingin atau Cold War antar negara-negara di blok barat dan blok timur. Bagian barat dipimpin oleh Amerika Serikat dan bagian timur dipimpin oleh Uni Soviet. Perang Dingin bukanlah perang yang mengerikan seperti World War I atau World War II, melainkan sebuah perang yang berhubungan langsung dengan tidak memperpedulikan sesama dan kurang lebih cuek antar cuek gitu. Pikirkan aja seperti ini, ayahmu adalah Donald Trump, Amerika Serikat, dan ibumu adalah Kim Jong-un, Korea Utara, dan suatu malam mereka akan berantem layaknya suami istri sedang KDRT. Dan kamu adalah anaknya. Oni-chan, I have a date. Anak dari mereka berdua. Dan pada momen klimaksnya kamu akan dipertanyakan, kamu mau sama mama atau sama papa? Gomennasai. Dan kamu dalam kasus itu tidak akan memilih siapapun dan kamu berdiri atas pendapatmu sendiri. Dan kurang lebih begitulah asal-muasal non-blok muncul. Lalu siapa aja anak-anak itu? Pelopornya adalah kita mulai dari Josip Broz Tito, Presiden Yugoslavia, Soekarno, Presiden Indonesia, Gamal Abdul Nasir, Presiden Mesir, Pandit Jawaharlal Nehru, Perdana Menteri India, dan Kwame Nkrumah dari Ghana. Non-blok secara dasarnya bertujuan untuk mencapai teritorial dan kedaulatan yang adil, di mana suatu negara tidak boleh sembarangan menyentuh urusan negara lain. Basically, just mind your own business, man. Just mind your own fucking business. You don't have the right to interfere with others. Kemudian dari kesetaraan itu kita bisa membangun suatu perdamaian. ASEAN itu himpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara yang merupakan sebuah organisasi geopolitik dan ekonomi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Tugas utamanya untuk saling bekerja sama menciptakan kedamaian dan keamanan bagi masyarakatnya. Beberapa peran penting Indonesia dalam ASEAN itu sebagai salah satu negara yang mempelopori berdirinya ASEAN, ikut aktif menjalin hubungan ASEAN yang dilakukan dengan negara-negara maju. Sebagai negara membentuk komunitas keamanan, sebagai negara yang memberikan fasilitas kepada pengungsi, sebagai gerakan pembebasan Moro di Filipina, sebagai negara tempat KTT ASEAN yang pertama, sebagai perantara perundingan damai. Nah, contoh dari logonya itu ada di sebelah kanan atas, sedangkan yang di kanan bawah itu adalah
anggota-anggotanya. Lalu ada OKI. OKI ini berasal dari Raja Arab Saudi, itu Raja Faisal dan Raja Hassan II dari Maroko. Mereka memprakarsai konferensi tingkat tinggi di Rabat, Maroko. Konferensi ini menghasilkan organisasi kerjasama Islam di tanggal 25 September 1969. Konferensi tingkat Menteri 3 OKI Februari 1972 menghasilkan tujuan OKI. Yang pertama itu memperkuat solidaritas kerjasama di antara negara anggota serta perjuangan umat Islam untuk melindungi kehormatan kemerdekaan dan hak-haknya. Yang kedua, melakukan aksi bersama untuk melindungi tempat-tempat suci Islam termasuk Palestina. Bekerja sama menentang diskriminasi rasial dan segala bentuk penjajahan. Setelah itu, sekarang kita akan membahas tentang prinsip-prinsip negara anggota OKI, yaitu 1. Menghormati persamaan mutlak antara negara-negara anggota. 2. Menghormati hak menentukan nasib sendiri dan tidak campur tangan atas urusan dalam negara lain. 3. Menghormati kemerdekaan, kedaulatan, dan integritas wilayah setiap negara. 4. Menyelesaikan setiap sengketa yang mungkin timbul melalui cara-cara damai. Kami menyerukan pengakhiran penjajahan Israel dan pembentukan negara Palestina atas dasar two states. 5. Abstain dari ancaman atau pengguna kekerasan terhadap integritas wilayah, kesatuan nasional, atau kemerdekaan politik suatu negara. Nah, kesimpulannya itu dia kayak tidak mencampur tangan atas masalah-masalah gitu. Sekarang kita akan menuju ke struktur organisasi OKI, yaitu 1. Konferensi tingkat tinggi. Dalam konferensi tingkat tinggi merupakan pertemuan tertinggi. Pertemuan ini biasanya dihadiri oleh kepala pemerintahan dan kepala negara yang diadakan setiap 3 tahun sekali. Presiden Joko Widodo hari ini bertolak ke Istanbul, Turki untuk menghadiri sidang KTT luar biasa Organisasi Kerjasama Islam atau OKI, membahas sikap pemerintah Amerika Serikat yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Kedua yaitu Konferensi Menteri Luar Negeri. Badan utama yang kedua dari OKI adalah Konferensi Menteri Luar Negeri, merupakan pertemuan antara Menteri Luar Negeri antara anggota OKI. Pertemuan ini diadakan 1 tahun sekali. 3. Sekretariat Jenderal. Sekretariat Jenderal berlokasi di Jeddah, Arab Saudi. Badan ini dipimpin oleh Sekretariat Jenderal dan dibantu oleh 4 orang asisten. 4. Mahkamah Islam Internasional. Badan utama yang terakhir dari OKI adalah Mahkamah Islam Internasional. Badan ini bertugas untuk menyelesaikan permasalahan antara anggota OKI secara damai. Lokasi dari Mahkamah Islam Internasional ini berada di Kuwait. Kemudian ada eksistensi OKI dan peran Indonesia. Dalam periode 10 tahun, program aksi OKI diharapkan menangani isu berikut: upaya pembangunan nilai-nilai toleransi, memberantas ekstremisme, kekerasan, dan terorisme, menentang Islamofobia, meningkatkan solidaritas dan kerjasama antara negara anggota, pencegahan konflik, dan penanganan masalah Filipina, hak-hak kelompok minoritas dan komunitas Muslim, dan masalah-masalah Afrika. Alasan Indonesia masuk OKI: secara objektif, Indonesia ingin mendapatkan hasil positif bagi kepentingan nasional Indonesia. Indonesia merupakan negara yang sebagian besar penduduknya beragama Islam, meskipun secara konstitusional bukan merupakan negara Islam. Indonesia termasuk negara dengan jumlah penduduk beragama Islam terbesar di dunia, yaitu sekitar 90%. Indonesia menganut politik luar negeri yang bebas dan aktif. Indonesia juga memfasilitasi upaya penyelesaian konflik antara pemerintah Filipina dengan Moro National Liberation Front dengan mengacu kepada Final Peace Agreement atau Perjanjian Damai 1996. Kemudian ada Asia Pacific Economic Cooperation atau
kita bisa sebut APEC. Latar belakang dari struktur organisasi APEC 1989 pada awalnya terdiri dari 12 anggota. Hingga 2013, APEC memiliki 21 anggota yang terdiri dari Australia, Brunei Darussalam, Kanada, Chili, dan sebagainya. Tujuan didirikannya APEC adalah mendorong pertumbuhan ekonomi demi kesejahteraan bersama di Asia Pasifik, mendorong dan memfasilitasi perdagangan dan investasi yang lebih bebas dan terbuka di kawasan, mempererat hubungan sesama negara anggota, mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kemakmuran. Jadi kesimpulan APEC adalah Indonesia memasuki APEC supaya bisa meningkatkan reputasi ekonominya untuk memakmurkan rakyatnya. Asia Pacific Economic Cooperation didirikan pada tahun 1989 yang awalnya hanya memiliki 13 anggota. Hingga 2013, APEC memiliki 21 anggota yang terdiri dari Australia, Brunei, Kanada, Chili, Tiongkok, Hong Kong, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Filipina, Peru, Papua, Rusia, Singapura, Thailand, Amerika Serikat, Vietnam, dan Mongolia. Tujuan dari APEC yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan di Asia Pasifik. Prinsip kerjasama dari APEC. Yang ke-1, semua keputusan harus bermanfaat dan disepakati oleh semua anggota. Yang kedua itu kesepakatan ditakdirkan secara sukarela, dilakukan secara sukarela. Yang ketiga negara ekonomi anggota maju diharapkan melakukan liberasi terlebih dahulu. Setelah itu pertemuan dialog APEC. Yang pertama ALM, yaitu Forum Pertemuan Para Pemimpin Ekonomi APEC. Yang kedua KTM, Pertemuan Tingkat Menteri. Yang ketiga KTT, pertemuan yang diadakan setiap tahun di negara ekonomi anggota. Baik, selanjutnya mengenai OPEC. OPEC adalah organisasi yang tujuannya menegosiasikan masalah minyak bumi dengan perusahaan-perusahaan minyak lain. Kejadian harga minyak yang tidak stabil pada tanggal 14 September tahun 1960 memicu negara-negara yang sangat berkaitan dengan minyak bumi seperti Iran, Irak, Kuwait, Arab Saudi, dan Venezuela untuk mendirikan organisasi ini di Baghdad, Irak. OPEC beranggotakan 12 negara pada tahun 2014. Tujuan didirikannya OPEC yaitu menjaga kestabilan harga minyak dunia, menyatukan kebijakan perminyakan antar negara anggota. Contohnya, misalkan suatu negara ingin menjual harga minyak berlipat-lipat lebih mahal ketika minyak sedang berjumlah sedikit, atau ada negara yang lain menjual minyak dengan harga jauh lebih murah dibandingkan negara lain yang menjual minyak juga. Jadi hal itu akan membuat harga minyak di dunia ini menjadi tidak stabil. But as your previous speakers have said, there are a couple of hindrances to this agreement, and we hope that today they will overcome them. Selanjutnya tujuannya itu ada memenuhi kebutuhan dunia akan minyak bumi. Jadi kalau ada supply, ada demand, ada yang membutuhkan dan ada yang memberi apa yang dibutuhkan. Jadi bila mereka ada menjaga kestabilan ini, mereka bisa memastikan bahwa semua negara mendapatkan minyak yang diperlukan dan semua negara yang menjual minyak tersebut mendapat keuntungan dari penjualan tersebut. Jadi mereka juga menentukan kebijakan-kebijakan untuk melindungi negara-negara anggota. Jadi misalkan ada negara lain yang mengancam negara anggota untuk mendapatkan minyak bumi dengan harga yang lebih murah contohnya. Jadi mereka dengan pengaruh yang kuat dari mereka sendiri, mereka bisa menjaga agar negara-negara anggota sendiri tidak terpengaruhi oleh negara lain. Selanjutnya, eksistensi dari OPEC ini pada bidang ekonomi, mereka menentukan kuota atau batas tertinggi dari produksi minyak berdasarkan kesepakatan negara anggota untuk menjaga stabilitas pasar minyak internasional. Tidak boleh ada yang melanggar batas ini karena akan menyebabkan harga minyak tidak stabil. Jadi seperti contoh tadi, mereka ada batas yang telah ditentukan. Jadi mereka tidak boleh sembarangan membuat minyaknya harganya lebih tinggi atau terlalu rendah juga. Selanjutnya pada bidang politik, OPEC memiliki pengaruh yang banyak secara internasional karena setengah ekspor minyak dunia dimiliki oleh OPEC. Jadi organisasi ini mencegah anggotanya dimanfaatkan oleh negara-negara industri lain. Contohnya, mereka akan mencegah suatu negara menjual minyak ke negara lain ini dengan harga lebih murah ke negara yang ini agar hubungannya semakin baik.
Indonesia keluar dari OPEC pada Mei 2008 karena Indonesia menjadi negara yang menerima minyak dari luar atau importir minyak sejak 2003. Bukan berarti mereka lepas semua hubungan, karena Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau disebut dengan ESDM tetap bekerja sama dengan OPEC melalui saling bertukar informasi mengenai perminyakan. Itu saja dari kelompok kami, terima kasih telah menyaksikan. Alright, presentasi kami sudah selesai. Tapi sebelum videonya akan selesai, izinkan saya untuk memberikan kesimpulan dari seluruh presentasi kami. This world is built not perfect. The reality is hard and can be really depressing. But maybe that's what this world isn't really great at. And we should know that this world is still trying, just like us. There's people waking up in the early morning just to clean the road. There's people who just cook for free for the orphans, and there's people that work so hard just to keep the food on the table for their family. Hey, this world still has its beauty. Men are still good, but they are not many. We won't be young forever, you must know that. So we have responsibility to take those actions. It doesn't have to be that big, just do simple things. Like after you have used enough air conditioner, turn it off. In that way, you can help a little for our Mother Earth to breathe better. By doing such things in your life, you are continuing a legacy of a good man. And when you are done, you will leave that legacy to the next you, to the next children, to the next story. Hey, sekarang adalah waktu-waktu yang sulit. Semenjak pandemi virus COVID-19, kita semua diwajibkan untuk berada di dalam rumah. Namun di luar sana banyak dari saudara kita yang tidak memiliki rumah ataupun kehilangan pekerjaannya untuk bertahan hidup. Namun kita bisa mengubah semua itu dan mengembalikan senyuman dan semangat pada diri mereka. Lewat aplikasi-aplikasi seperti Peduli Sehat dan Rumah Zakat, kita bisa membantu mereka dengan mendonasikan uang kita hanya dari Rp1.000 ataupun Rp10.000. Tidak perlu repot lewat ATM, tapi langsung aja dari rumah dengan aplikasi ini, dan tidak perlu repot-repot mengisi dokumen-dokumen yang aneh-aneh. Dan saya mewakili kelompok saya lagi ingin mengucapkan terima kasih lagi untuk menonton video presentasi kami hingga pada detik ini. Itu saja, stay safe and don't be stupid. Butuh yang namanya trendsetter. Kebanyakan dari kita itu follower. Kalau udah ada yang nyontoin bagus, pasti nanti banyak. Gak usah mikirin ria, karena malaikat itu gak bakalan ngurangi nilai pahala. God is watching me. God don't praise me because I beat Joe Frazier. God don't give nothing about Joe Frazier. God don't care nothing about England or America as far as your wealth is all his. He wants to know how do we treat each other, how do we help each other. So I'm gonna dedicate my life to using my name and popularity, helping charities, helping people, uniting people, bringing people bumming each other because of religious beliefs. We need somebody in the world to help us make peace. So when I die, if there's a heaven, I want to see it.